عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji dan syukur kembali kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas seluruh limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah, pada hari yang cukup cerah ini, hampir hujan tadi, dapat kita menyelesaikan kewajiban kita salat zuhur secara berjamaah. Salawat dan salam kepada baginda Rasul Nabi kita yang mulia, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Di antara bentuk rahmat atau kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya adalah Allah tetapkan musim-musim kebaikan. Allah tetapkan waktu-waktu yang utama dalam beribadah, dan alhamdulillah kita sedang berada pada salah satu waktu tersebut, yaitu bulan Ramadan. Bulan di mana semua kaum muslimin tahu bahwasanya amal ibadah dilipat gandakan. Oleh karenanya berlomba-lomba kaum muslimin untuk meningkatkan ketaatan ibadahnya di dalam bulan Ramadan. Maka tentu merugi orang-orang yang bentuk atau jumlah ibadahnya, kemudian kualitas ibadahnya sama atau lebih menurun dibandingkan di luar bulan Ramadan. Kita sudah masuk hari yang ke-7. Nanti berkumandang adzan maghrib telah masuk malam ke-8. Artinya itu telah berlalu 7 malam, 7 hari. Pertanyaannya, bagaimana kualitas ibadah saya selama 7 hari ini? Sedangkan puasa wajib kita yakin kita laksanakan di siang harinya. Pertanyaannya, bagaimana kualitas puasa saya hari ini? Apakah setiap hari selalu ada rasa marah yang terlupa, atau setiap hari masih ada orang yang menjadi objek omongan, menjadi objek ghibah kita, atau di antara hari-hari ini masih ada kata-kata bohong yang kita lontarkan? Maka layak kita untuk mengoreksi bagaimana puasa kita. Begitu pula ibadah wajib kita, terkhusus ibadah salat wajib yang 5 waktu. Terkhusus lagi bagi kita kaum bapak, tertuju pada kaum bapak ini perintah untuk melaksanakan berjamaah di masjid. Bagaimana bentuk yang 5 waktu yang kita kerjakan itu? Apakah sudah istiqamah di masjid atau bagaimana? Layak kita untuk merenung yang 7 hari ini sebagai bekal untuk bisa maksimal untuk menyelesaikan Ramadan tahun ini. Bapak Ibu yang Allah muliakan, merenung ini penting karena Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'annya, surat Al-Hasyr, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad, dan hendaknya setiap jiwa melihat apa yang telah ia persembahkan untuk hari esoknya. Tentu makna hari esok di sini adalah hari akhirat kita, hari yang kekal abadi, tidak ada ujungnya. Jangan katakan akhirat itu 1000 tahun, 1 juta tahun, 1 miliar tahun, 1 triliun tahun.
lebih daripada itu dan tidak ada ujungnya. Tidak ada ujungnya. Maka layak kita mengoreksi ibadah-ibadah kita. Terkhusus karena kita berada di musim yang mulia, maka untuk memotivasi kita untuk bisa lebih pada hari-hari yang tersisa, maka layak kita mengoreksi diri kita tentang ibadah yang telah kita persembahkan untuk Allah Rabbul Alamin. Begitu pula bagaimana sedekah kita, zikir kita, ya, bacaan Al-Quran kita, dan bagaimana salat-salat sunat rawatib kita. Sudahkah kita jaga yang namanya 12 rakaat pengiring salat wajib yang merupakan muakkad? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, man hafadha ala thintai asyrata raka'atan min as-sunnah, siapa yang menjaga 12 rakaat dari yang sunnah, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan bangunkan untuknya rumah di surga. Tentu naif kita, munafik kita kalau kita tidak menginginkan rumah di surga. Di mana kita tahu rumah di surga adalah rumah yang sangat indah, sangat mewah, lebih mewah dari rumah yang paling mewah yang ada di dunia. Cara menjemputnya, cara meraihnya adalah menjaga 12 rakaat dari yang sunnah. Mana itu? Disebutkan di dalam hadis, Nabi terangkan mana yang 12 itu. Arba'i raka'atin qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Jumhur ulama berpendapat dilaksanakan dua. Kalau yang sudah biasa 2 rakaat sebelum zuhur, maka mari berlatih untuk menambahnya agar kita dapat keutamaan ini. 4 rakaat sebelum zuhur, 2. Lalu kata Nabi, wa raka'ataini ba'daha, dan 2 rakaat setelahnya. Sudah berapa? 6. Kemudian wa raka'ataini ba'dal maghrib, sudah berapa? 8. Kemudian wa raka'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya. Kemudian terakhir kata Nabi, wa raka'ataini qabla al-fajr, 2 rakaat sebelum subuh. Karena urutan hadisnya begitu, maka kita sebut begitu. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Yang agak butuh perjuangan lebih sedikit memang yang 2 rakaat sebelum subuh dan 4 rakaat sebelum zuhur, karena dia qabliyah, waktunya antara azan selesai sampai sholat ditunaikan. Kalau ba'diyah waktunya panjang. Kapan berakhirnya? Masuk waktu sholat berikutnya. Maka ini bagaimana selama 7 hari ini dari ibadah kita ini. Karena kalau bukan bulan Ramadan ini momen kita meningkatkan ibadah, kapan lagi? Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang tak kalah penting kita tingkatkan tentunya adalah Al-Quranul Karim, maksudnya membaca Al-Quran. Nabi SAW bersabda kepada Abdullah bin Amr bin Al-As, kata beliau, iqra'il Quran fi kulli syahr, bacalah Al-Quran itu setiap bulan. Jangan bapak dan ibu pahami maksudnya sekali sebulan saja Ustaz, maksud Nabi itu enggak, maksudnya selesaikan Al-Quran itu dalam sebulan, itu maksud Nabi alaihi salatu wassalam. Apa kata sahabat ini, Abdullah bin Amr bin Al-As, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, inni utiqu afdal min dzalik, aku mampu lebih daripada itu, maksudnya kurang dari sebulan saya bisa. Lalu kata Nabi alaihi salatu wassalam, faqra'hu fi 20, maka bacalah dalam 20 hari, maksudnya tamatkanlah dalam 20 hari. Kalau tadi yang disuruh sebulan dia bilang sanggup lebih, sekarang dia bilang bacalah dalam 20 hari. Kalau sebulan tentu 1 juz sehari, tamat ya. Kalau Nabi suruh 20 hari, berarti 1,5 juz 1 hari, baru tamat ya. Kata Abdullah bin Amr bin Al-As, ya Nabi Allah, inni utiqu aktsara min dzalik, atau afdal min dzalik,
wahai Nabi Allah, aku masih sanggup lebih daripada itu. Maka kata Nabi, faqra'hu fi kulli 'ashrin, bacalah ia setiap 10 hari. Maksudnya selesaikanlah, khatamkanlah dalam 10 hari. Berarti 3 juz dalam sehari. Lalu kata Abdullah bin Amr bin Al-As, ya Nabi Allah, ini utiku afdal min dhalik, aku masih sanggup lebih daripada itu. Nabi bilang, faqra'uhu fi kulli 7 wa la tazid 'ala dhalik, bacalah dalam 7 hari, jangan lebih daripada itu. Dalam riwayat yang lain disebutkan, bacalah Al-Quran itu dalam 3 hari, jangan lebih daripada itu. Dan di dalam riwayat lain, orang yang membaca Al-Quran lebih dari 3 hari, maka dia akan sulit untuk memahami maknanya. Maksudnya kalau dia khatam cepat-cepat dalam 3 hari. Jadi yang tersebut dalam hadis Nabi, memang Nabi suruh paling capek itu hendaknya menamatkan Al-Quran dalam 3 hari. Atau siapa yang sanggup, maksudnya silakan khatamkan Al-Quran setiap 3 hari sekali. Berarti 10 hari, 10 juz selesai dalam 1 hari. Lalu sering kan kita dengar Imam Syafi'i bisa khatam dalam bulan Ramadan 2 kali dalam sehari. Imam Bukhari siangnya bisa khatam sekali, lalu malamnya setiap 3 malam. Dan banyak disebutkan kisah-kisah para ulama lain bagaimana luar biasa mereka menamatkan Al-Quran di bulan Ramadan. Tidakkah kita sedikit berpikir ini bertentangan dengan hadis Nabi? Nabi tadi bilang baca Al-Quran itu dalam 3 hari, maksudnya khatamkanlah dalam 3 hari, jangan lebih daripada itu. Sekarang kan jangankan 2 hari atau sehari, Imam Syafi'i tiap hari 2 kali khatam. Nah, bagaimana menggabungkan kisah para ulama terbaik ini dengan hadis Nabi SAW yang secara zahir bertentangan? Maka ada 2 pemahaman dalam masalah ini. Yang pertama, kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, bahwasanya larangan yang disebut oleh Nabi itu bukan bermakna haram, tapi maknanya adalah umumnya orang kalau menyelesaikan Al-Quran dalam 3 hari, maksudnya setiap hari 10 juz, ini tentu bacaannya sangat cepat sehingga dia sulit untuk memahami maknanya. Apalagi ini tentu pada orang-orang yang paham bahasa Arab. Orang yang paham bahasa Arab saja sulit untuk benar-benar fokus dalam 3 hari menyelesaikan Al-Quran, paham mulai dari makna Al-Fatihah sampai selesai An-Nas. Itu maknanya. Ini bermakna umum, artinya umumnya orang sulit begitu. Lalu memang ada orang-orang khusus seperti para ulama yang memang pengetahuan mereka terhadap Al-Quran, terhadap kalamullah, bahasa Arab itu mendalam, walaupun cepat mereka masih sanggup untuk bisa berusaha maksimal memahaminya. Walaupun tentu yang namanya manusia hilaf, kadang-kadang tak dalam baca lepas makna itu. Ada dipahami hadis ini, dia tidak bermakna haram, tapi umumnya sulit untuk bisa sungguh-sungguh untuk bisa memahami Al-Quran tak kala buru-buru dikhatamkan. Itu maksudnya. Kemudian pemahaman yang kedua adalah kata Al-Hafidz Muhammad Al-Hambali mengatakan, perintah Nabi ini berlaku di selain waktu-waktu utama seperti bulan Ramadan, ya, atau di luar bulan Ramadan. Silakan khatamkan Al-Quran, paling kuatnya, paling hebatnya kita setiap 3 hari sekali. Tapi kalau khusus bulan Ramadan, maka hendaknya bagi yang sudah biasa seperti itu tiap 3 hari khatam, maka tentu hendaknya dia meningkat di dalam bulan Ramadan. Kalau bisa tiap hari khatam. Yang kita sebutkan ini tentu berlaku pada orang-orang yang sanggup untuk melakukannya. Adapun kita yang tak biasa khatam di luar bulan Ramadan, itu tentu mendekati kata mustahil bisa khatam pula 60 atau 30 kali dalam sebulan. Terus apa tujuan kita ungkapkan kisah-kisah di atas? Adalah untuk memotivasi kita untuk hendaknya bisa menyelesaikan Al-Quran ini.
Maksud selesai itu memang mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas, itu baru khatam namanya. Sekurang-kurangnya sekali. Kalau kita tak bisa khatam di dalam bulan Ramadan, kapan lagi kita bisa menyelesaikan Al-Quran ini? Iya kan? Kalau tak di dalam bulan Ramadan ini kita mengkhatamkan Al-Quran, maka bisa dikatakan mustahil bisa kita di luar bulan Ramadan, bisa dalam sebulan kita khatam. Iya kan? Maka hendaknya Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, berusaha kita untuk bisa menyelesaikan Al-Quran. Bagi yang targetnya sekali selesai Al-Quran Ramadan tahun ini, mestinya hari ini sudah berada dia di juz 7. Bagi yang 2 kali, mestinya dia sudah berada di juz 14. Bagi yang 3 kali, tentu sudah di juz 21. Tergantung. Ini tergantung waktu yang kita miliki, ya, kelapangan waktu yang kita miliki, dan yang tidak kalah penting daripada itu adalah kekuatan iman yang besar di dalam hati. Kenapa? Sahabat Utsman bin Affan mengatakan, "Lau taharat qulubuna ma syabi'at min kalamillahi azza wa jalla." Kalau seandainya hati kita ini bersih, maka tak akan pernah puas dari kalam Allah azza wa jalla. Jadi boleh jadi jenuhnya kita baca Al-Quran disebabkan dosa-dosa, di mana dosa itu akan memberikan titik hitam lalu menggelapkan hati kita, maka sulit kita untuk membaca Al-Quran berlama-lama. Maka banyak istighfar, bertobat, terkhusus di waktu sahur, karena kata Allah Taala, sifat orang bertakwa itu wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka banyak istighfar. Mudah-mudahan ini bisa memacu kita untuk bisa memperbanyak baca Al-Quran di bulan Ramadan ini. Ingat, satu huruf itu dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Siapa yang baca satu huruf dari kitab Allah, baginya kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalha. Kebaikan itu Allah lipat gandakan jadi 10. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, la aqulu alif lam mim. Aku tak katakan alif lam mim itu satu huruf, kata Nabi. Akan tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Berarti alif lam mim selesai kita baca 30 pahala yang akan kita raih. Bagaimana kalau 1 halaman, 2 halaman, setengah juz, 1 juz, tentu ratusan ribuan bahkan mungkin jutaan pahala yang akan kita raih Bapak Ibu yang Allah muliakan. Walaupun terbata-bata, teruslah bersemangat untuk menyelesaikannya. Berbahagialah bagi yang sudah mahir belajar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-mahir bil Qur'an ma'as-safaratil kiramil bararah." Orang yang lancar, mahir dia membaca Al-Quran, maka ia telah akan dikumpulkan bersama malaikat yang mulia lagi berbakti. Para malaikat mulia yang lagi berbakti. Kemudian, "Walladzi yata'atta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqqun." Dan siapa yang terbata-bata dalam membacanya, berat dia membacanya, lahu ajran, baginya ada pahala khusus, yaitu 2 pahala baginya. Ulama membahas pahala apa itu? Pahala karena telah membaca, lalu pahala karena dia sudah bersusah payah untuk membaca Al-Quran itu. Maka teruslah semangat, teruslah kerja target kita untuk bisa banyak membaca Al-Quran Karim di bulan Ramadan ini. Semoga semua kita yang hadir bisa menyelesaikan Al-Quran tahun ini, di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, minimal sekali. Syukur-syukur ada di antara kita yang bisa selesai 2, 3 atau 4 kali. InsyaAllah ta'ala kita minta pertolongan dan taufik dari Allah Ta'ala, karena semuanya akan mudah tatkala Allah mudahkan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Ya Allah, tidak ada yang mudah kecuali pada perkara yang Engkau mudahkan. Subhanallah wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.